Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan taufiknya sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk persiapan berangkat ke lokasi penelitian. Sebelum kita berangkat, bahwa kegiatan kita adalah kegiatan pembelajaran, tapi dilaksanakan di luar kelas, di luar sekolah. Oleh sebab itu saya harapkan Anda sekalian tetap memperhatikan hal-hal agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek lapangan. Ada tuh masuk di pasar, lihat perekonomian di sana, jenis-jenis apa yang dijual di pasar. Sebentar saja di pasar ya, kita tidak tahu lama karena bukan hari pasar, bukan hari pasar. Nanti kita lihat hewan yang ada di sana, yang tinggal di sana, kemudian jenis-jenis jualan di pasar. Nah, kemudian bisa juga kalian tanya kalau ada pertanyaan tentang psikologi. Ya. Kemudian kita di sana paling lama 30 menit. Ya. Tidak boleh ada belanja-belanja dulu ya. Belum start belanja-belanja. Ya. Nah, dari Pasar Bolu kita akan menuju ke tempat objek penelitian sejarah yang pertama, yaitu Megalitikum, ya, menhir dan teman-teman sejenisnya. Dari situ kita penelitian. Setelah kita penelitian di Borit Kalituang tentang menhir, perjalanan akan kita teruskan ke perkampungan adat Toraja di Tetekesu, ya. Di Tetekesu kita akan melaksanakan penelitian. Di situ agak lama karena di situ kita akan makan siang dan sholat, ya. Jadi di situ Anda boleh berbelanja setelah selesai penelitian, ya, boleh, ya. Kemudian setelah selesai kita sholat dan selesai kita makan dan selesai penelitian di Tetekesu, kita lanjut ke pekuburan alam Londa, ya, pekuburan alam Londa. Nah, di situ kalian akan disuguhi ada 4 tempat yang akan kita kunjungi bersama. Yang pertama kita akan ambil lagi Pak. Dan baik, kita tenang semua, tidak ada lagi ribut. Tidak ribut. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama agama dan kita masing-masing kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini dan sampai besok semuanya berjalan dengan lancar. Kita semua sehat-sehat, dan datang sehat dan kita kembali sehat. Ya. Ya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Silakan kalian naik ke perekonomian di Kabupaten Toraja Utara. Ya, jadi yang harus Anda lakukan penelitian adalah setiap kelompok harus ada yang masuk ke pasar,
ada yang masuk ke pasar hewan. Ya, jadi ini pasar rakyat, di sebelah sini pasar hewan. Ya. Dan mandi kerbau, ya, mandi kerbau. Karena persiapan untuk hari pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berada di objek penelitian yang kedua, objek wisata Porik Kalimbuang. Di sini kalian disuguhkan di era megalitikum zaman Batu Tengah. Ya, nah, ini adalah tempat pemakaman yang dikenal dengan nama Rance. Ya, di sebelah sini ada batu-batu besar. Ini yang namanya menhir. Ya, dalam sejarah dikatakan menhir. Ya, dalam bahasa Toraja dikatakan batu lalikan. Yang di sana yang ada tengkorak-tengkoraknya kerbau. Jadi ini tengkorak kerbau. Ya, ini
namanya balakaya, tempat membawa daging yang sudah dipotong dibawa ke atas, lalu dari atas akan dibuang berdasarkan rumpun keluarga. Misalnya dalam rumpun keluarga itu diangkat satu ikat, lalu dikatakan ini bagiannya keluarga A, angkat lagi. Ini bagian keluarga B, angkat lagi. Ini bagian keluarga C, dan seterusnya sampai habis. Dan orang yang memandu itu bukan orang sembarangan, memang orang yang ditugaskan, dan dia tahu semua siapa dalam satu kampung itu, berapa keluarga, berapa orang. Mulai dahulu dari A sampai Z. Ya. Jadi kerbau-kerbau yang dikorbankan di sini setelah dipotong, diwarnai dan di atas, lalu dibuangkan kepada keluarga atau masyarakat di kampung. Ya. Jadi ini manhir. Ya. Nanti dolmennya kita lihat di atas, dolmen tempat menyimpan kesajian, ya. Jadi setelah selesai di sini doakan, karena orang Toraja dulu sebelum percaya kepada agama Islam dan agama Kristen, mereka punya adat atau agama leluhur, namanya dikenal dengan nama Aluk Roh, artinya mereka mengetahui bahwa arwah leluhur itu tidak langsung menuju ke surga, dia menuju ke alam antara surga dengan bumi, ya. Di situ mereka tinggal. Jadi menurut mereka arwah leluhur mereka ada di alam Puya, alam antara surga dengan bumi, ya. Nah, jadi ini milik mereka sebagai tanda kalau misalnya di keluarganya mau datang, nah, mereka berziarah di sini. Mereka puja ini dulu sebelum mereka percaya kepada agama Islam dan agama Kristen. Tempat menyemayamkan jenazah, ya, pada saat dipesta. Setelah diarak keliling kampung, jenazahnya ada gambar, ada itu namanya tahu-tahu. Nah, setelah mereka mengadakan pesta di sini, Toraja itu, pesta kematian dikenal dengan nama Rambu Soro. Sementara pesta sukacita, misalnya perkawinan, naik rumah baru, dikenal dengan nama Rambu Suka. Rambu itu asap, ya, istilahnya asap. Solo itu turun ke bawah, makanya dikatakan Rambu Solo itu asap yang turun ke bawah. Nah, itu untuk acara kematian. Dan berikutnya untuk acara sukacita namanya Rambu Suka, asap yang naik ke atas. Suka itu dalam bahasa Toraja, suka itu artinya bahasa Indonesianya adalah ke atas. Kayak jenis binatang dikorbankan dalam acara Rambu Solo, yang pertama adalah babi, kerbau, kuda, kambing, sapi. Jadi segala jenis binatang yang berumpama binatang. Sehingga lahan pertanian, lahan sawah tidak terpublis karena ada batu yang mereka gunakan, dan ini masih digunakan sampai sekarang, masih digunakan, ya. Pantang orang Toraja membuka pintu kubur kalau tidak ada jenazah atau orang mati yang dimasukkan.
Yang tadi di bawah itu adalah kompleks pemakaman orang dewasa. Ya. Sekarang kita berada di pemakaman bayi. Nah, ini namanya pohon hara. Ya. Cempedak yang digunakan oleh orang Toraja sebelum mereka percaya kepada agama Islam dan agama Kristen sebagai kuburan bayi. Kuburan bayi, bayi yang mati dalam kandungan, bayi yang belum tumbuh gigi. Pohon ini dipahat masuk. Dipahat masuk. Setelah dipahat masuk, lalu dibasuhkanlah bayi tersebut, lalu ditutup dengan ya anyaman ijuk sebagai pintunya. Nah, apa maksudnya? Kenapa ditaruh dalam pohon? Pohon ini adalah simbol sebagai pengganti ibunya. Ya, karena pahatan itu akan mengeluarkan getah. Getah itu adalah sebagai pengganti air susu ibunya. Nih, Lestarikan budaya. ya, Kebersihan. ya, Semangat. ya, Saya sejarah itu ada. iya, lagi. Ayo ke Toraja. Hai, ayo. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Mata menyerah, Pak. Oh, Lelah tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak mau berusaha. Lelah tapi harus semangat. Untuk kita semua, ya, masih lo ya, selamat siang. Ya. Nah, kita ke kuburan dulu karena di depan ada acara Rambu Solo, acara pesta kematian. Kalau tidak pernah kembangan, kalau saya tutup pakai hand sanitizer ya.
kuburan alam Londa, ya. Di Londa. Di sini kalian disuguhi kuburan dan dalam bentuk gua. Begitu banyak besi, jadi mereka cuma ngambil dari kayu besar, terus mereka bikin kayu besar. Nah, kalau misalnya keluarga mereka yang meninggal, tinggal buka masuk lagi. Dan itu biasa isinya 5-6 orang satu kotak kalau dulu. Dan kenapa dulu bagaimana harus digantung semua? Ini karena dulu di sini masih banyak ini binatang ya. Jadi supaya nggak digantung, makanya bagaimana digantung semua. Makanya dulunya itu Londa terkenal dengan kuburan gantungnya ya, yang Inggrisnya. Dan di atas sana kan kita lihat ada patung-patung itu adalah merupakan replika daripada bangsawan yang sudah meninggal. Tapi tidak semua bangsawan bisa buat patung kayak gitu. Kalau kita di sini nanti bisa buat patung kayak gitu, kalau dapat potong kerbau itu minimal 24 ekor kerbau mereka potong baru bisa buat patung kayak gitu. Ya, 24 ekor kerbau itu standar upacaranya. Jadi kadang-kadang sampai 50, 80 bahkan lebih tergantung dari keluarga. Dan ini yang punya patung ini kuburannya di atas ya. Terus itu patungnya itu terbuat dari kayu nangka, dan itu dibuat semirip mungkin dengan yang meninggal punya. Dan itu patungnya biasanya diganti pakaiannya. Cuma kalau misalnya keluarganya mau ganti dengan pakaian yang baru, itu harus melalui upacara adat lagi. Ada namanya upacara tersendiri, namanya mak nenek ya. Jadi ketimanya udah rusak diganti, baju patungnya diganti, segala dengan filter-filternya di dalam. Dan di bawah sana itu kita lihat ada kerangka itu Sungai Maju semua. Kalau yang ujung bawah itu yang itu rumah Toraja itu dia punya Sungai Maju bangsawan ya. Kalau yang pakai atas kain itu Sungai Maju orang biasa. Terus kalau untuk orang dari bambu itu untuk orang biasa ya. Sama juga dengan pacarannya tergantung dari status ekonomi mereka. Jadi ada pacarannya.
mulai saja pemaparan kita pada malam ini. Selamat malam bagi kita semua. Dan saya usulkan hari ini kita sudah mulai menyelesaikan satu tahapan lagi penelitian di lapangan tentang apa yang kita dapatkan. Ya. Nah, hari ini kita akan menyatukan persepsi kita. Ya, kita mulai dari kelompok 1 IPS 2 dulu. Ya, IPS 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil penelitian tentang asal-usul nenek moyang suku Toraja. Asal-usulnya berasal dari Teluk Tonkin Yunan, Cina Selatan. Pada awalnya penduduk yang berasal dari Tonkin Yunan yang kepalanya karang di wilayah Pate Sulawesi berpindah ke dataran tinggi yang masih dihuni oleh suku ini hingga sekarang. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 dari IPS 1. Ya, ya, bacakan. Asal-usul nenek moyang suku Toraja. Salah satu suku asli Sulawesi Selatan. Suku Toraja tinggal di pegunungan bagian utara dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Suku Toraja berkaitan dengan segala Kristen, bagian kecil beragama Islam dan sisanya masih menganut kepercayaan yang disebut Arus Kupolo. Sekian dari kelompok 1. Yang tergabung untuk kelompok 1. Adakah tambahan dari kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5? Cukup? Ya, jadi ada sedikit koreksi. Suku Toraja itu masuk dalam rukun Proto Melayu 2. Bedanya antara Proto Melayu dan Melayu 2, kalau Proto Melayu tidak mengenal aksara, sementara Deutero Melayu mengenal aksara. Yang masuk golongan Deutero Melayu itu Melayu Muda, termasuk suku Bugis dan Makassar, karena mereka punya aksara lontar. Toraja tidak punya aksara, ya, tidak punya aksara. Ya, itu ya. Oke, kalau tidak ada kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dari 2. Silakan dari kelompok 2. Pertama saya mau berikan kesempatan kepada kelompok 2 dari kelas IPS 1 untuk menyampaikan hasil temuannya. Ya, silakan IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil penelitian. Songkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan sebagai tempat tinggal dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Rumah Songkonan juga menjadi simbol martabat keluarga dan masyarakat Toraja sehingga pertemuan tidak sembarangan. Rumah Songkonan ini memiliki bentuk desain yang berbeda, memiliki nilai dan arti yang berbeda-beda. Sisi rumah yang menghadap ke utara dapat diartikan di mana lokasi dari buang matua yang berkuasa, yaitu dari di arah utara. Rumah Songkonan juga sebagai tempat penyimpanan mayat sebelum dibawa ke tempat selanjutnya. Dari kelas 12 IPS 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil penelitian tentang rumah Songkonan suku Toraja.
hatinya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dalam keluarga, baik masalah sukacita maupun dukacita. Masalah sukacita misalnya rencana upacara pemakaman keluarga, sedangkan sukacita misalnya pernikahan keluarga, mendirikan rumah atau syukuran atas selesainya pembangunan rumah. Itu saja dari kelompok kami, hidup kesucian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Dengan materi sistem kepercayaan suku Toraja, dengan setelah kami melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, di mana kami Toraja, di mana sebelum masyarakat Toraja mengenal agama Islam dan Kristen, masyarakat Toraja telah menganut ajaran yang diwariskan secara turun gunung, pohon, karang, dan tombak. Dengan adanya beberapa mahir menjadi tanda bahwa di tempat tersebut pernah diadakan pesta kematian. Semakin tinggi mahir, semakin besar pesta yang dirayakan. Dapat juga beberapa perkumpulan bayi yang disebut lady grave. Pemilihan nomor 3 12 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kepercayaan suku Toraja. Berdasarkan sumber limbah.com, sebelum abad ke-20, suku Toraja menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama Kristen. Kini mayoritas masyarakat suku Toraja memeluk agama Kristen. Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme atau Todoro. Orang Toraja mulai lebih terbuka terhadap dunia luar sejak tahun 1970-an, di mana selanjutnya tanah Toraja dijadikan ikon pariwisata Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kemudian presentasi agama di Toraja, yang tertinggi Protestan, yang kedua Katolik, yang ketiga Islam, dan yang keempat agama Hindu atau aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, saya atas nama Usman Apandi dari kelas 12 IPS 1 ingin memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan bersama teman-teman kami di beberapa tempat pemakaman yang berada di Tanah Toraja. Adapun jenis-jenis perkuburan di Tanah Toraja yaitu 1. Baby grave atau perkuburan bayi dalam pohon. Perkuburan ini diperuntukkan untuk jaga bayi, jasad bayi berusia 6 bulan ke bawah, belum tumbuh gigi dan masih menyusui. Pohon tara ataupun pohon cempeda adalah pohon yang digunakan untuk menyimpan jasad bayi tersebut karena pohon tara memiliki getah yang banyak yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Kedua, perkuburan gantung atau perkuburan di sisi tebing adalah perkuburan yang dinamai peti mati. Peti matinya digantung di sisi tebing. Peti matinya pun memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk kerbau, babi, dan rumah. Semakin tinggi letak peti matinya, semakin tinggi pula kasta rumpun kekeluargaan tersebut. Ketiga, perkuburan dalam gua. Seperti yang telah kita kunjungi tadi, di Londa perkuburan dalam gua tersebut berada di sisi tebing dan di dalamnya terdapat banyak tengkorak dan peti mati. Di sisi lain, gua tersebut terdapat banyak patung replika yang dibuat semirip mungkin dengan wajah aslinya. Patung tersebut dibuat dari batang pohon nangka karena orang Toraja percaya dulu menganggap kayu nangka mirip dengan warna kulit manusia karena dulu belum ada cat. Keempat, perkuburan bentuk rumah yang disebut patene merupakan tempat pemakaman modern yang dibandingkan dengan jenis perkuburan lainnya. Satu, patene dapat memuat banyak jasad yang masih berikan hubungan dengan keluarga. 8 jenis perkuburan di suku Toraja, yaitu tiang batu, baby grave, pantai kubur.
kesehatan bentuknya seperti kepala paus, kepala babi dan selalu berguguran. Ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena dia benar. Nanti bisa dilengkapi. Oke, 25, silakan. Yang kedua 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tugas dan materi upacara pemakaman adat Toraja. Setelah kami melakukan penelitian di lokasi atau turun, Rabu Solo adalah upacara pemakaman adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah naik. Rabu Toka adalah asap yang naik, artinya asap persembahan yang naik ke langit sebelum matahari mencapai antara bumi dan surga. Dari kesimpulan kami bahwa Rabu Solo adalah pesta kematian atau pesta duka cita, sedangkan Rabu Toka adalah pesta sukacita atau pernikahan, pesta panen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sulit Rabu Toka, ya ada Rabu Toka ya, pesta sukacita, ya. Oke, tolong diulang kata-kata Rabu Toka. Silakan digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari berdasarkan hasil penelitian, yaitu upacara pengukuran suku Toraja atau Rabu Solo. Rabu Solo adalah upacara adat Toraja yang berkaitan dengan kematian seseorang. Upacara pengukuran suku Toraja yaitu Rabu Solo. Rabu artinya asap, Solo artinya turun ke bawah. Jadi Rabu Solo diartikan sebagai asap ke bawah. Rabu Solo bertujuan untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal dan mengantarkan menuju alam roh, atau dapat dikatakan sebagai bentuk menyempurnakan arwah manusia yang telah meninggal. Saudara dan sejumatan yang berbahagia, cukup sekian. Wassalamualaikum Iya, baik, karena sekalian luar biasa kita ini malam. Semoga kita berbahagia. Ya, nanti kalian lengkapi lagi. Saya siap ditanya kalau mau ditanya di sekolah, ya. Tapi siapkan dulu di kota. Ya, itu saya siap ditanya kapan saja, sambil kita buka internet, baru kita betulkan apa yang kita dapatkan, ya. Itu supaya penelitian kita bagus dan bisa menjadi bahan bacaan untuk adik-adik di sekolah, ya. Jadi baik, terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Bapak Ibu Guru, pendamping, pembina yang sudah boleh bersama-sama dengan kita selama kurang lebih 3 hari ini dalam rangka penelitian mata pelajaran sejarah dan sosiologi untuk jurusan IPS. Terima kasih kepada anakku sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan hari ini kita akan kembali ke Maros. Kita akan menempuh perjalanan ke tempat ini. Dan satu pesan kami guru, besok hari Senin tetap hadir seperti biasa, ya hadir upacara. Kalau Anda capek, ya kami guru memahami itu, tetap datang sekolah karena tidak ada istilah libur. Kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
semoga apa yang kita lakukan selama 3 hari Toraja ini mendatangkan hasil untuk kalian, dan semoga perjalanan kita kembali ke Maros bisa berjalan dengan lancar. Kalian boleh bertemu dengan keluarga, terutama kepada orang tua. Titip salam kami guru-gurumu dan pendamping pembina. Titip salam untuk orang tuamu, salam hormat kami, ucapan terima kasih kami guru-guru atas kesediaan orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mari kita tenang, kita memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Semoga perjalanan kita dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari segala macam halangan dan rintangan, sehingga kita semua boleh tiba di tiap rumah kita masing-masing dengan penuh selamat. Berdoa dimulai.